Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tertera di dalam thumbnail ya, just kidding. Mungkin bagi kalian yang sering mendengar kisah Nabi sudah tidak asing dengan kisah lucu sahabat Nabi yang bernama Nuaiman. Semasa Rasulullah SAW hidup, tentunya beliau selalu dikelilingi sahabat dengan beragam karakteristik masing-masing. Dan salah satu sahabat Nabi yang dikenal karena tingkahnya yang absurd dan lucu, tidak jarang mengundang tawa ialah Nuaiman bin Ibnu Amr bin Raf'ah. Berkat tingkah absurdnya, tidak jarang orang di sekitar Nuaiman yang tertawa lepas, tak terkecuali Nabi Muhammad SAW. Dan berikut tingkah-tingkah lucu Nuaiman yang nakal dan absurd. Nuaiman bin Ibnu Amr bin Rafah merupakan salah satu sahabat Nabi yang berasal dari kalangan kaum Ansor. Saat perang Badar berlangsung, Nuaiman pun turut berjihad bersama Rasulullah sehingga ia termasuk dalam golongan Ashabul Badar. Sahabat Nabi yang satu ini dikenal dengan sosoknya yang selalu jahil dan selalu mengundang gelagak tawa para sahabat. Kisah pertama diceritakan dari Ibnu Majah. Ketika Nuaiman menjual temannya sendiri, suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq mengajak Nuaiman untuk berdagang di daerah Syam. Kala itu Nuaiman mengajak sahabatnya yang bernama Suwaibit bin Harmalah. Pada saat menjelang siang, Suwaibit ditugaskan untuk menjaga makanan. Nuaiman yang saat itu merasa lapar menghampiri Suwaibit sembari meminta satu potong roti untuknya. Namun Suwaibit sontak menolak permintaan Nuaiman lantaran ia sudah mendapat amanah untuk menjaga makanan tersebut. Lalu Nuaiman berkata, "Kalau begitu berarti kamu juga setuju semisal saya berbuat ulah." Setelah mendapat penolakan dari Suwaibit, Nuaiman segera bergegas menuju pasar dan mencari wilayah khusus yang menjual hamba sahaya. Gara-gara sepotong roti itu dijual. Ampun Nuaiman. Di sana ia berkata pada para penjual mengenai hamba sahaya yang ia miliki. Hamba sahaya yang ia miliki begitu murah dan Nuaiman ingin menjualnya. Bayangin, lu dijual sama temen lu sendiri gara-gara roti. Hanya saja kekurangan dari hamba saya itu ialah ia selalu mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang merdeka. Yang maksud di merdeka itu orang biasa di sini, bukan seorang budak sama sekali. Mendengar tawaran itu, para penjual itu tertarik dan meminta Nuaiman untuk bergegas menuju tempat hamba sahaya yang ia miliki. Orang yang sedang menjaga makanan itulah hamba sahaya saya, ucap Nuaiman pada mereka. Hamba saya itu seketika memberikan uangnya pada Nuaiman serta menghampiri Suwaibit untuk membawa. Suwaibit yang tidak tahu apa-apa terkejut dan terus-menerus menjelaskan bahwa ia bukanlah seorang hamba sahaya, melainkan orang merdeka tulen. Akan tetapi para penjual tidak menghiraukan perkataan Suwaibit berkat perkataan Nuaiman sebelumnya. Selang beberapa jam kemudian, Abu Bakar kembali dan menanyakan kehadiran Suwaibit, yang mana tidak kelihatan sedari tadi. Dia sudah kejual ya Abu Bakar. Setelah itu Nuaiman pun menceritakan secara rinci dan jujur mengenai apa yang terjadi. Abu Bakar pun lantas menebus Suwaibit kembali dari para penjual Syam tadi. Lucunya kisah ini terdengar sampai ke telinga Rasulullah SAW hingga membuat Rasulullah tertawa dan terlihat geramnya di hadapan para sahabat. Masya Allah. Perawi hadis mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW selalu menceritakan peristiwa tersebut. Dan peristiwa lucu Nuaiman dan Suwaibit ini kepada para tamunya, walaupun kejadian telah berselang setahun yang lalu. Demikianlah kisah tentang Nuaiman menjual temannya sendiri. Dan selain kenakalan Nuaiman menjual temannya sendiri, juga berperilaku sangat absurd daripada menjual temannya sendiri.
Suatu ketika dirinya ketika sedang duduk santai melihat orang tua buta tanpa kebingungan. Orang tersebut nampak mondar-mandir tanpa diketahui ke arah mana akan dituju untuk berhenti. Lalu Nuaiman memanggilnya dari kejauhan. Spontan orang buta tersebut menjadi sumber suara itu. Setelah mendekat lalu Nuaiman bertanya kepada orang tua tersebut karena nampak kebingungan. Orang itu pun berkata bahwa sedang kebelet buang air kecil karena biasanya dia diantar oleh anaknya. Akhirnya Nuaiman bergegas untuk mengantarnya untuk kencing dan menuntun orang tersebut. Di tengah perjalanan Nuaiman malah mengantarkan ke sebuah masjid, padahal di sana tak ada toilet. Astagfirullahaladzim Nuaiman. Lalu masuklah Nuaiman bersama orang tua itu di depan mimbar dan menyuruh orang itu kencing di sana. Orang tua buta setelah memastikan itu tempat yang tepat untuk kencing, lalu dia melepas celananya. Kemudian Nuaiman lari keluar masjid. Sontak seorang sahabat yang melihat orang kencing dalam masjid menegur dan hendak memukulnya. Karena tahu orang itu buta, akhirnya seorang sahabat bertanya, kenapa bisa sampai kencing di masjid? Orang tua itu pun kaget dan berkata bahwa ada seseorang yang mengantarkan dirinya untuk kencing. Sahabat pun paham jika orang yang dimaksud orang buta itu pasti Nuaiman yang selalu usil terhadap orang lain. Orang buta itu bersumpah akan mencari Nuaiman dan akan memukulnya dengan tongkatnya tersebut. Ketika dalam pencarian, orang buta tersebut disapa oleh Nuaiman dengan nada bicara yang dirubah agar tak dikenal. Ampun, astagfirullahaladzim. Nuaiman pura-pura bertanya, Anda kemana kakek tua tersebut? Lalu dijawab lagi mencari Nuaiman. Lalu Nuaiman lagi-lagi mengantarkan ke masjid dan menuju ke orang sering salat itu adalah Nuaiman. Tanpa berpikir panjang, orang tua tersebut memukulnya dengan keras yang akhirnya diketahui oleh sahabat lain. Setelah ditanya kenapa dia memukul sahabat Utsman bin Affan, akhirnya orang buta itu kembali kaget. Ya kalau gue juga pasti gitu tuh. Astagfirullahaladzim. Kali ini dia berjanji tak akan mudah percaya terhadap orang lain. Yang kemudian salah seorang sahabat menasihatinya bahwa tak perlu lagi mencari Nuaiman karena dia merupakan salah seorang yang Rasulullah cintai. Demikianlah kisah Nuaiman saat mengantar orang buta kencing di masjid Rasulullah. Ya walaupun Nuaiman tingkahnya absurd, lucu, jahil gitu, tapi tetap dicintai oleh Rasulullah karena ya humoris orang. Masya Allah, Nuaiman aja yang bikin ketawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sebagai umatnya senantiasa melakukan sunnah-sunnah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu melakukan sholat lima waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.